Tapi kalau mandi yang tidak diperintahkan secara spesifik oleh syariat, seperti mandi litabarrut atau litandhif, mandi yang memang tujuannya supaya seger aja, supaya fresh aja, itu tidak diperintahkan secara spesifik oleh syariat. Secara garis besar mungkin diperintahkan kita untuk menjaga kebersihan, tapi secara spesifik dalam hal ini tidak diperintahkan oleh syariat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahibba'il kiram, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembacaan daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali بسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. الثالث الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحكنة، ولا يفسد بالفصل والحجامة والاكتحال وإدخال الميل في الأذن والإحليل إلا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة، وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو بذبابة تسبق إلى جوفه أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر، وهو الذي أردنا بقولنا عمدا. نعم. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya yang membatalkan wudu adalah usulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhil maftuh, masuknya ain, sesuatu yang kasat mata, yang punya wujud, yang zat yang punya wujud, yakni kasat mata dan kasat mata nampak, min manfadhil maftuh, dari lubang yang terbuka, ila ma yusamma jawfan, ke tempat yang disebut sebagai jawf, rongga terbuka, baik itu otak atau tenggorokan sampai ke perut, usus, lambung, kubul, dubur. Nah, kita sudah jelaskan itu adalah dhabit apa saja yang membatalkan puasa itu. Segala bentuk masuknya ain, sesuatu yang yura bil ain, mahsus bil ain, kasat mata, ke dalam jauf melalui lubang terbuka, maka itu membatalkan puasa. Tapi Al-Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan dengan syarat amdan, kalau itu dilakukan dengan sengaja. Beda halnya kalau dilakukan tanpa ada kesengajaan, maka tentunya dalam kebanyakan kasus tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa manakala dilakukan tanpa ada kesengajaan. Makanya di sini dikatakan wa may yasilu bi ghairi qasdin min ghubari at-tariq aw dhubabatin tasbiqu ila jawfihi aw ma yasbiqu ila jawfihi fil madmadha fala yufṭir. Nah, andai kata ada debu di jalan yang tanpa sengaja tertelan, misalkan ketika naik motor di sore hari ketika puasa lewatin satu tempat yang banyak debu, tanpa sengaja debu itu tertelan, maka ini masuk kategori ketidaksengajaan yang membatalkan puasa. Puasanya nggak batal manakala tanpa sengaja tertelan debu tersebut. Kenapa? Karena tidak sengaja, sulit untuk dihindari tanpa ada keinginan sama sekali dari orang tersebut. Nah, audzubabatin tasbiqu ila jawfihi, atau seperti orang yang tanpa sengaja tertelan serangga, laler misalkan. Lagi tidur, mungkin tidurnya mangap, akhirnya laler masuk, dia lagi puasa, laler masuk, ketelan lalernya. Maka dalam keadaan seperti itu, menelan serangga tanpa sengaja, puasanya tidak batal. Kadang-kadang biasanya di daerah-daerah yang sawah, suka ada banyak nyamuk, atau di daerah-daerah yang banyak serangganya, itu kadang-kadang suka terjadi tanpa sengaja ketelan. Atau kita lagi naik motor, lewatin tempat yang ada serangga itu masuk ke mulut kita tanpa disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Aw ma yasbiqu ila jawfi fil madmadha falyukthir, atau
air yang digunakan untuk kumur-kumur ketika wudhu, kalau tanpa sengaja tertelan maka tidak batal, dengan catatan kumur-kumurnya itu ketika wudhu tidak berlebihan, tidak mubalaghah. Karena ada kaidah seperti ini. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya kumur-kumur ketika wudhu itu tetap disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Orang yang nggak berpuasa disunahkan kumur-kumur plus mubalaghah. Mubalaghah itu maksudnya kumur-kumur sampai betul-betul mencakup seluruh mulutnya, sampai seperti itu, sampai ke hampir masuk tenggorokan deh. Pokoknya mencakup seluruh mulutnya sampai mentok. Mubalaghah disebut. Itu kalau di luar puasa diperintahkan, tapi untuk orang yang puasa itu makruh hukumnya kumur-kumur dengan mubalaghah. Jadi orang yang wudhu itu tetap diperintahkan kumur-kumur oleh syariat, tapi kumur-kumurnya tidak sampai mubalaghah. Kalau sampai mubalaghah maka itu tidak diperintahkan, hukumnya makruh. Nah, di dalam masalah ini ada satu dhabit, ada satu patokan yang perlu difahami. Jadi kumur-kumur atau mandi dan lain sebagainya, manakala ada air yang tertelan tanpa disengaja, maka di situ dilihat apa yang dilakukan itu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat atau tidak. Kalau yang dilakukan sesuatu yang memang ma'murun bihi syar'an, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat seperti kumur-kumur yang tanpa mubalaghah, lalu ketelan, ada yang ketelan, maka yang ketelan tanpa disengaja itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Karena kumur-kumurnya itu diperintahkan syariat. Andai kata ada sisa-sisa yang tertelan tanpa disengaja, ya maka itu dima'fu, tidak membatalkan puasa. Beda halnya dengan sesuatu yang memang tidak diperintahkan oleh syariat, seperti tadi kumur-kumur dengan mubalaghah ketika puasa saat wudhu. Itu tidak diperintahkan, bahkan dimakruhkan. Syariat menganjurkan untuk meninggalkan itu. Nah, andai kata itu dilakukan, ada orang yang mubalaghah kumur-kumur dalam wudhu, nah, ketika dia berpuasa, andai kata tahu-tahu ada air yang tertelan, maka di situ hukum puasanya batal walaupun tanpa disengaja ketelannya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang nggak diperintahkan syariat. Buat apa dilakukan? Nah, sama halnya dengan mandi. Bagaimana hukumnya orang mandi ketika puasa? Dilihat mandinya sih boleh-boleh saja. Tapi kalau masalahnya kalau ada yang tertelan, air yang tertelan, maka di situ dilihat mandinya mandi yang memang diperintahkan oleh syariat atau tidak. Kalau mandi yang memang secara spesifik diperintahkan oleh syariat, seperti mandi sunnah di hari Jumat atau mandi junub, misalkan suami istri sebelum sahur dia hubungan suami istri, kemudian habis itu belum sempat mandi, dia sahur, setelah masuk azan subuh baru dia pengen mandi, nggak apa-apa, boleh hukumnya, itu tidak masalah, puasanya tetap sah. Andai kata ketika mandi, itu mandinya kan mandi wajib dia. Ketika mandi ada air yang tanpa sengaja tertelan, sedangkan mandinya mandi wajib atau mandi sunnah seperti di hari Jumat. Maka andai kata ada air yang tanpa sengaja tertelan, maka di situ tidak membatalkan puasa. Karena memang mandinya itu diperintahkan oleh syariat. Tapi kalau mandi yang tidak diperintahkan secara spesifik oleh syariat, seperti mandi litabarrut atau litandhif, mandi yang memang tujuannya supaya seger aja, supaya fresh aja, itu tidak diperintahkan secara spesifik oleh syariat. Secara garis besar mungkin diperintahkan kita untuk menjaga kebersihan, tapi secara spesifik dalam hal ini tidak diperintahkan oleh syariat. Nah, maka bagaimana andai kata orang yang mandi dengan tujuan supaya fresh saja, dan itu bukan mandi yang diperintahkan oleh syariat ketika berpuasa, maka andai kata ada air yang tertelan, maka walaupun tanpa sengaja di situ membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang memang sebenarnya tidak diperintahkan oleh syariat. Makanya masalah mandi ini kalau nggak butuh-butuh banget ya jangan. Kalau nggak butuh-butuh banget ya jangan. Ya lebih baik mandinya setelah berbuka, karena sunnah. Mandi setiap malam Ramadan sebelum tarawih itu hukumnya sunnah. Jangan takut wah mandi malam ntar remetik dan lain sebagainya. Enggak. Diperintahkan kok sama Nabi. Kalau udah Nabi perintahkan, pasti di situ ada kemaslahatan zahirah wa batinah, dunyawiyah wa ukhrawiyah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, yakinilah. Pasti di situ ada kebaikan kita, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat,
baik kebaikan yang zahir maupun kebaikan yang batin. Jadi buat jaga-jaga daripada takut ada yang ketelan, selama mandinya bukan mandi yang diperintahkan secara spesifik oleh syariat seperti mandi junub atau mandi Jumat, maka lebih baik yang lagi puasa menghindari mandi dulu, mandinya nanti setelah berbuka sebelum sholat tarawih, karena memang disunnahkan setiap malam Ramadan itu untuk mandi setelah berbuka sebelum melaksanakan sholat tarawih. Naam. Begitu juga bicara soal kumur-kumur, ada satu kasus yang walaupun kumur-kumurnya mubalaghah, tapi kalau tanpa sengaja tertelan nggak batal. Bagaimana itu? Kembali ke kaidah tadi. Kalau memang kumur-kumurnya diperintahkan oleh syariat, maka kalau tanpa sengaja ada yang tertelan nggak batal. Contoh, mubalaghah tapi diperintahkan ketika puasa. Apa? Kalau ada orang yang muntah itu kan kalau tanpa sengaja nggak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu istiqa, sengaja muntah, dikorek-korek supaya muntah, dicari-cari bau yang enak supaya muntah. Itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau tanpa sengaja muntah nggak batal puasanya. Dengan catatan apa yang sudah keluar itu kan najis, muntah. Apa yang sudah keluar jangan sampai tertelan lagi. Nah, makanya sisa dari muntah yang ada di mulut itu harus dibersihkan dengan cara apa? Kumur-kumur. Nah, karena kalau sampai nggak dibersihkan dengan kumur-kumur masih ada sisanya, khawatir nanti tertelan dengan ludah. Nelan ludah itu seperti saya sudah jelaskan, sebetulnya hukumnya nelan ludah itu nggak membatalkan puasa, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia nggak bercampur dengan yang lain. Kalau ludahnya bercampur dengan yang lain bisa membatalkan puasa. Syarat yang kedua, ludahnya suci, nggak bercampur dengan najis. Contoh yang bercampur dengan najis apa? Dengan sisa muntah, najis. Nah, kalau ludah dalam keadaan najis ditelan, maka batal puasanya. Dan yang ketiga, ludah yang nggak batalkan puasa itu ludah yang masih di dalam mulut. Kalau udah sudah keluar mulut, disedot lagi masuk, maka itu membatalkan puasa. Nah, khawatir kalau nggak dibersihkan buru-buru, bekas muntahnya itu bisa tertelan dengan ludah. Kalau tertelan dengan ludah, batal puasanya nanti. Makanya wajib setelah muntah itu orang yang puasa harus segera kumur-kumur. Dia harus kumur-kumur, dan di situ kumur-kumurnya diperintahkan untuk mubalaghah. Nah, kalau tadi di wudu nggak diperintahkan untuk mubalaghah, tapi kalau orang yang membersihkan sisa muntah diperintahkan oleh syariat untuk mubalaghah. Sehingga dalam konteks ini orang yang membersihkan sisa muntah dari mulutnya, andai kata ada yang tanpa sengaja air itu sisanya tertelan tanpa sengaja, dalam konteks ini walaupun dia mubalaghah, maka yang tertelan tanpa sengaja itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kumur-kumur dengan mubalaghah tadi ma'murun bihi syar'an, diperintahkan oleh syariat, sehingga ketika ada yang tertelan tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa. Nah, saya kira itu penting untuk difahami, itu dhabitnya. Naam. Maka di sini dikatakan mayasbiqu ila jawfi fil madhu wa iftir. Yang tertelan tanpa sengaja air bekas kumur-kumur ketika wudu itu tidak membatalkan, dengan catatan kumur-kumurnya tidak mubalaghah. Maka dikatakan Imam Ghazali di sini illa idza balagha fil madmadha fa yuftir li'annahu muqassir. Kecuali kalau dia mubalaghah. Seperti yang tadi kita jelaskan, mubalaghah kama qulna fil madmadha fa yuftir, maka membatalkan puasa di situ. Kenapa li'annahu muqassir? Karena dia sembrono dalam masalah ini. Wa huwa alladzi aradna bi qoulina amdan. Dan ini yang kami maksud dengan perkataan kami amdan. Tadi beliau katakan amdan, yang membatalkan itu kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, maka hukumnya tidak batal, kecuali dalam kasus-kasus tadi yang kami sebutkan, walaupun tanpa sengaja tetap batal karena sembrononya dia di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh syariat. Ini saja yang kami sampaikan. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini segala amal ibadah itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Pahala majelis ilmu ini sangat besar. Bayangkan, pahalanya sangat besar, lebih besar dari sholat sunnah, lebih besar dari banyak ibadah-ibadah lainnya. Bayangkan kalau harus dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan, alangkah besarnya pahala menuntut ilmu di bulan Ramadan. Gunakan kemudahan yang Allah berikan untuk kita, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Handphone ini, internet ini silahun dzu haddain, bagaikan pedang bermata dua.
ada kalanya dia memudahkan jalan kita untuk mendapatkan murka Allah. Berapa banyak orang yang ketika berduaan dengan handphonenya, di situ setan masuk, akhirnya melihat apa-apa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, yang membuat hidupnya mungkin rusak, yang membuat pikirannya rusak, yang membuat hatinya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Tapi handphone di sisi lain juga bisa membantu kita untuk mendapatkan ridha Allah. Dengan cara apa? Dipakai buat silaturahmi yang baik, yang dibenarkan oleh syariat, digunakan untuk ngaji seperti sekarang. Mudah-mudahan pahalanya dapat sebagaimana kita kumpul di majelis-majelis ta'lim.